Hai sobat belajar, kembali lagi dengan Kak Agus. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana penyelesaian persamaan linear satu variabel. Oke, sebelumnya untuk penyelesaian persamaan linear satu variabel berarti kalian anggap sudah memahami apa itu persamaan linear satu variabel. Sekarang untuk menyelesaikannya, jadi di sini ada satu contoh untuk persamaan linear satu variabel, yaitu 2x dikurangi 5 sama dengan 8. Oke, jadi untuk menyelesaikan ini kita menggunakan konsep pindah ruas. Apa sih itu konsep pindah ruas? Oke, jadi diperhatikan di sini ya. Jadi di sini ada tanda tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, apakah hubungan antara tambah, kurang, kali, dan bagi? Oke. Jadi perhatikan sini, tambah dan kurang Kak berikan warna biru karena di sini saling berkaitan. Nah, jika melewati sama dengan atau kita pindahkan melalui sama dengan, maka tanda tambah akan berubah menjadi kurang. Begitu juga tanda kurang ini akan berubah operasi menjadi tambah jika melewati sama dengan. Nah, lalu kali dan bagi itu akan memiliki hubungan juga. Jadi kali akan menjadi bagi dan bagi akan menjadi kali. Oke, jadi ini kita sebut dengan pindah ruas. Oke. Selanjutnya di sini 2x dikurangi 5 itu artinya adalah 2 kali x dikurangi 5. Jadi titik ini adalah kali ya, sama dengan 8. Oke, karena kita ingin mencari nilai x, maka x nya saja yang kita simpan pada ruas kiri. Karena x ini ditempel dengan 2, jadi sepaket kita tinggalkan dia di ruas kiri. Nah, di sini kurang ini kita pindah ruas dari kiri ke kanan, kurang akan berubah menjadi tambah. Oke, sesuai dengan konsep pindah ruas yang tadi Kak jelaskan, jadi 8 ditambah 5. Nah, sehingga hasilnya 2x sama dengan 13. Oke, selanjutnya, nah karena ini artinya 2 kali x, nah kalau kali, nah, kita kan ingin mencari nilai x. Nah, jadi 2 ini harus dipindahkan. Nah, kalau kali pindah menjadi bagi, jadi 13 bagi 2. Oke, bagi dan per itu sama ya. Jadi hasilnya adalah 13/2. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dalam melakukan pindah ruas. Jadi yang pertama, sudah benar memindahkan yang 5 ini ke ruas kanan. Nah, tapi pemindahannya salah, yaitu seperti ini. 8 dikurang 5. Salah. Jadi diingat bahwa jika kurang, pindah ruas akan menjadi tambah. Oke, kesalahan lain yang dilakukan adalah, nah diketahui bahwa di sini adalah 2 kali x. Jadi siswa sudah tahu ini adalah 2 kali x dan langsung dipindahkan. Jadi x kurang 5 sama dengan 8 kali berpindah menjadi bagi. Lalu hasilnya adalah 4. Nah, jadi ini adalah suatu kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi perhatikan, karena kalian ingin mencari nilai x, nah apapun yang menempel dengan x ini harus diam dulu. Yang tidak memiliki x lah yang pertama kali dipindahkan. Nah, kesalahan berikut yang dilakukan yaitu sudah benar memindahkan min 5 pindah menjadi plus. Nah, jadi sudah benar nih, 8 tambah 5. Oke, sampai sini sudah benar. Hasilnya adalah 13. Selanjutnya yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan yaitu, nah nih, nah karena di sini dianggap plus, nah pindah ruas menjadi min 13 min 2. Jadi x sama dengan 11. Ini tidak boleh dilakukan karena dia nempel dengan x. Ingat ya, nempel dengan x itu artinya kali. Kalau pindah itu harus menjadi bagi. Jadi harusnya per 2. Oke, selanjutnya kesalahan yang dilakukan yaitu, jadi siswa sudah tahu bahwa ini adalah perkalian. Oke, lalu pindahkan menjadi bagi. Udah benar nih, x sama dengan 13 dibagi. Nah, kesalahannya adalah karena di sini plus, dia ingatnya, oh kalau plus pindah ruas jadi min. Nah, lalu dibuat sini min 2. Nah, jadi ini tidak boleh. Kalau udah benar menjadi bagi, walaupun di sini tandanya plus, berapapun ini yang kalian ubah itu adalah ini, dari kali pindah menjadi bagi, jadi tidak terjadi perubahan seperti ini.
Oke adik-adik, jadi ini beberapa contoh tentang persamaan linear satu variabel. Oke, jadi soal yang pertama, X ditambah 3 sama dengan negatif 2. Oke, jadi untuk menyelesaikannya seperti tadi, bahwa yang pertama kali kita singkirkan adalah yang tidak nempel dengan X. Oke, jadi ini dari plus akan menjadi min gitu ya. Jadi X sama dengan negatif 2 plus 3 menjadi min 3. Oke, tinggal hitung X sama dengan negatif 5. Selesai. Nah, karena di sini tidak ada angka yang menempel pada X, maka tidak ada lagi pembagian seperti contoh yang pertama tadi. Oke, sekarang ini contoh soal kedua. Negatif 3X ditambah 1 sama dengan 0. Oke, jadi yang tidak nempel dengan X yaitu adalah plus 1. Jadi kita pindah menjadi min. Oke, jadi yang ditulis negatif 3X sama dengan 0 dikurangi 1 yaitu min 1. Nah, ini yang paling gampang ya. Jika dia sama dengan 0, maka jika di sini plus 1 langsung aja tulis ke lawannya itu min 1. Kalau dia min 5 misalkan, pindah langsung ditulis plus 5 jadi lawannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X nya. Nah, jadi X, nah karena ini ada yang menempel dengan X, angka ini akan pindah menjadi bagi. Jadi kalau ini pindah jadi bagi ya, di min 1 per, nah tandanya tetap negatif 3. Oke, jadi X sama dengan negatif dibagi negatif itu positif, jadi tidak perlu kita tulis tandanya. 1/3 tetap 1/3, jadi selesai seperti itu. Oke, sekarang kita bahas untuk soal yang ketiga. Jadi di soal yang ketiga sini, di ruas kiri dan ruas kanan terdapat X. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi caranya seperti ini. Karena kedua-duanya ada X, maka kita harus kumpulkan X itu di salah satu ruas. Nah, sekarang kakak pilih adalah mengumpulkannya di ruas kiri. Jadi 2X, nah ini kan positif 3. Nah, kalau plus ini pindah akan menjadi min. Jadi ditulis min 3X sama dengan, oke, tuan rumahnya ini adalah plus 1 ya. Jadi plus 1 itu kita tulis 1 aja. Nah, positif di paling depan tidak perlu ditulis. Nah, di sini tidak isi X, maka dia harus pergi ke ruas kanan. Kita kumpulkan di ruas kanan. Negatif 3 akan menjadi plus 3. Jadi plus 3. Nah, sekarang tinggal dihitung nih. 2 kurang 3 yaitu negatif 1X sama dengan 1 tambah 3 itu 4. Nah, untuk negatif 1X ini, nah biasanya ini ditulis adalah negatif X. Nah, itu sama ya artinya. Jadi kalau kalian ketemu bentuk negatif X itu artinya negatif 1X. Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya nih? Nah, jadi X sama dengan 4 kalau kali berubah menjadi bagi. Jadi dibagi negatif 1, hasilnya adalah negatif 4. Atau cara cepatnya adalah karena di sini, nah tadi kan kita sudah tahu ya. Tadi kita ketahui bahwa itu sama dengan negatif X sama dengan 4. Nah, jadi kalian tinggal memindahkan negatifnya. Jadi X sama dengan negatif 4. Nah, seandainya kalian ketemu bentuk seperti ini di akhirnya, negatif X sama dengan negatif 2 misalkan ya, misal. Nah, jadi X itu sama dengan, nah negatif ini pindah, negatif kali negatif jadinya positif, tinggal hilangkan itu. Jadi seperti itu jawabannya, X sama dengan 2. Oke, itu misalkan. Selanjutnya kita akan bahas soal yang keempat. Nah, jika bentuk seperti ini, 2X tambah 1/3 sama dengan X min 1/4. Nah, jadi di kedua ruas ini ada X dan sini ada bentuk per seperti ini ya. Oke, diingat lagi. Nah, jika per ini artinya bagi. Kalau bagi ini kita pindah ruas. Kalau pindah ruas menjadi kali. Nah, 4 ini juga dipindah ruas ke sini menjadi kali. Jadi kita pindah ruas agar tidak ada bentuk pecahan seperti itu, sehingga kita bisa tulis seperti ini, 4 kali 2X tambah 1 sama dengan 3 kali X dikurangi 1. Menggunakan sifat distributif atau kali pelangi, maka kita bisa mengalihkan seperti ini, 4 kali 2X hasilnya adalah 8X, 4 kali plus 1 hasilnya adalah plus 4, sama dengan begitu juga dengan 3 nih, kita kalikan pelangi, 3X yang ini ya, plus kali min yaitu min, 1 kali 3 hasilnya 3. Selanjutnya
kita kumpulkan. Nah, jadi bentuknya sama kayak soal nomor 3 tadi. Nah, sekarang kita kumpulkan X ketemu dengan X, jadi pindah ruas ke kiri. Dan yang tidak ada X ini 4 nih, kita pindah ruas ke kanan. Nah, jadi tuan rumahnya ini 8X, kita buat 8X plus 3. Nah, jadinya min 3X. Nah, lalu yang ini tuan rumahnya kita tulis negatif 3. Nah, lalu yang pindah tadi plus 4, pindah menjadi min 4. Nah, sekarang itu 8 kurang 3 yaitu 5, X sama dengan negatif 3 kurang 4 negatif 7. Selanjutnya X sama dengan, nah kalau kali pindah menjadi bagi, jadi negatif 7 per 5. Oke, seperti itu. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.